Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Wrestling Update edisi 29 Juni 2021 yang tentunya akan memberikan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline utama yang akan gua berikan. Yang pertama ini akhirnya ya, Dr. Britt Baker ini mendapatkan penantang untuk gelar AEW World Champion-nya. Lalu selanjutnya ini ada kabar baru ya mengenai masa depan daripada Tyler Breeze di dunia pro wrestling. Dan yang terakhir ini adalah update daripada Money in the Bank. So tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke berita pertama yang datang dari Impact Wrestling. Lebih tepatnya lagi ini merupakan match card untuk Impact Wrestling minggu ini ya. Yang pertama ini ada match antara Satoshi Kojima yang akan menghadapi Eddie Edwards ya. Secara storyline ini merupakan match yang diinginkan oleh Eddie Edwards ya sejak kemunculan Satoshi Kojima di Impact Wrestling, dan ini bukanlah bagian fallout daripada kegagalan Satoshi Kojima dan juga Edwards ya pada saat mereka menantang untuk gelar tag team champions yang dipegang oleh Violet by Design. Untuk merecall kembali ya bahwa antara keduanya ini pun pernah bertemu ya, baik Satoshi Kojima dan juga Eddie Edwards ya. Ya itu lebih tepatnya di 8 tahun yang lalu ya, atau di tahun 2013 yang dimana keduanya pun saling bertarung di Pro Wrestling Noah dengan Kojima itu keluar sebagai pemenang di pertandingan tersebut begitu ya. Selain pertandingan antara Satoshi Kojima dengan Eddie Edwards ya, Impact Wrestling pun mengannounce ada beberapa pertandingan juga yang akan digelar untuk minggu ini. Yang salah satunya ini ada Six Man Tag Team Match yang akan mempertemukan antara tim Callis dan juga tim Dreamer. Yang dimana untuk tim Callis ini pun diwakili tentunya oleh Impact World Champion yaitu Kenny Omega bersama rekannya itu The Good Brothers. Sedangkan untuk tim Dreamer ini diwakili oleh Sami Callihan, Moose dan juga Chris Sabin. Dan pertemuan antara kedua tim ini sendiri itu merupakan buntut atau kelanjutan ya daripada storyline yang dimana si Don Callis ini pun dipecat dari posisinya sebagai salah satu eksekutif presiden di Impact Wrestling begitu ya. Dan selanjutnya juga ada match antara Chris Bay yang akan menghadapi Pete Williams, dan juga ada tag team match antara TJP bersama Falah Bah menghadapi Rich Swann bersama Willie Mack gitu. Dan setelah kita dari Impact Wrestling kita berlanjut ke Ring of Honor. Ini adalah update mengenai pay-per-view Best in the World dari Ring of Honor ya, yang dimana akan digelar di tanggal 11 Juli mendatang. Dan untuk Best in the World itu sendiri merupakan pay-per-view pertama daripada Ring of Honor yang akan dihadiri oleh penonton secara langsung ya. Sejak mereka menggelar live event yang dihadiri oleh penonton secara langsung itu terakhir di bulan Februari tahun 2020 begitu. Dan yang akan menjadi headline daripada pay-per-view tersebut itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Ring of Honor World Champion yang kini dipegang oleh Rush, yang dimana di event tersebut dia akan ditantang oleh Bandido gitu. Dan selain pertandingan Rush versus Bandido begitu ya, ada beberapa match juga yang sudah dikonfirmasi ya untuk pay-per-view tersebut, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Ring of Honor Television Champion yang dipegang oleh Tony Deppen, yang dimana dia akan ditantang oleh Dragon Lee. Lalu juga ada match antara Brody King yang akan menghadapi Jay Lethal. Lalu selanjutnya juga ada match antara EC3 yang akan menghadapi Flip Gordon, dan match Last Man Standing yang akan mempertemukan Josh Wood menghadapi Silas Young gitu. Untuk Best in the World itu sendiri pun akan digelar di kota Baltimore, Maryland ya guys ya. Dan kita lanjutkan lagi, ini ada beberapa berita juga dari AEW ya. Selain berita dari Dr. Britt Baker ya mengenai title AEW World Women Champion ya yang akan dia pertahankan di Fighter Fest nanti, gue juga ada berita mengenai update dari ini ya, Trent ya, yang setelah dia pulih dari cedera ininya ya robek daripada otot pektoralnya ya di bulan Desember kemarin, dan dia pun sempat comeback gitu ya. Kini Trent ini pun harus absen lagi ya untuk beberapa waktu karena dia ini baru saja melakukan operasi di bagian lehernya ya, di mana dia kini sedang dalam tahap pemulihan sehingga dia pun harus absen untuk beberapa waktu kembali ya. Walaupun memang sempat di episode 2 minggu yang lalu pun si Trent ini pun tampil ya di show daripada AEW Dynamite, walaupun memang sudah beri beberapa episode juga gitu ya, si Trent ini memang tidak terlihat untuk bertanding begitu ya, dan dia lebih banyak untuk menemani rekannya itu si Chuck Taylor dalam bertanding begitu.
Dan kita harapkan bahwa Taylor si tren ini pun bisa cepat pulih ya dan bisa comeback lagi sehingga kita bisa melihat The Best Friend ini pun melakukan pertandingan tag team, bahkan mungkin menantang lagi untuk gelar AEW Tag Team Champion ya di masa yang akan datang gitu guys. Dan yang selanjutnya ini ada update ya untuk salah satu special event dari AEW, yaitu AEW Road Rager, yang dimana di event yang akan datang tersebut begitu ya, Ethan Page ini menantang Darby Allin untuk bertanding dengan match yaitu formatnya coffin match ya, atau bisa dibilang ini mirip dengan casket matchnya khasnya Undertaker, yang dimana untuk AEW Road Rager itu sendiri pun akan digelar di tanggal 7 Juli mendatang begitu ya. Dan sekedar untuk resume itu sendiri ya, untuk Ethan Page itu sendiri memang melakukan promo ya pada saat dia menantang Darby Allin itu pada saat di episode Saturday Night AEW Dynamite kemarin gitu ya, pada saat Page dan juga Scorpio Sky ini berhasil mengalahkan Bear Country, dan ini merupakan kelanjutan feud antara Ethan Page, Scorpio Sky dengan Darby Allin bersama Sting, yang dimana feud antara keduanya itu pun dimulai dengan tag team match ya di Double or Nothing kemarin, yang dimana Sting dan juga Allin itu berhasil keluar sebagai pemenang. Lalu selanjutnya di episode tanggal 18 Juni kemarin, Page dan juga Sky ini menghadapi Allin dalam format handicap match, yang dimana Page dan juga Sky tentunya keluar sebagai pemenang. Dan pertandingan coffin match mendatang ini akan menjadi kelanjutan daripada storyline tersebut begitu ya. Dan untuk Page itu sendiri memang memiliki rekor yang cukup impresif ya dalam divisi single match, yang dimana dia memiliki rekor tidak terkalahkan ya sejak debutnya di AEW ya untuk khususnya single match gitu. Sebenarnya untuk feud antara Page dan juga Allin ini akan menghidupkan lagi ya perseteruan mereka yang pernah terjadi di promotion Evolve ya di sekitaran tahun 2016 hingga 2017 gitu kan. Dan selanjutnya ini ada berita mengenai Dr. Britt Baker ya, dimana untuk pertama kalinya Dr. Britt Baker akan mempertahankan title-nya yaitu AEW World Women Champions di event Fighter Fest malam kedua, yang dimana yang akan menjadi penantangnya itu adalah Nyla Rose begitu, yang dimana mereka itu mengannounce untuk menantang title tersebut ya di hari Sabtu kemarin begitu ya, karena memang secara klasemen gitu ya Nyla Rose ini menempati posisi pertama ya di divisi wanita, sehingga atas posisi tersebut pun dia berhak untuk menantang gelar daripada AEW Women Title Championship gitu ya. Dan sebenarnya tensi antara Nyla Rose dan juga Britt Baker ini pun mulai memanas itu pada saat perayaan kemenangan daripada Dr. Britt Baker ya, pas AEW post Double or Nothing, yang dimana di momen selebrasinya itu si Nyla Rose memang nampak mengacaukan daripada momen tersebut gitu ya, daripada perayaan kemenangan si Dr. Britt Baker itu. Dan sejak itu pun tensi antara keduanya pun terus memanas begitu ya. Dan untuk lebih memanaskan lagi storyline antara keduanya ya, di hari Rabu nanti ya, Nyla Rose bersama Vicky Guerrero pun akan menantang Dr. Britt Baker dan juga Rebel dalam pertandingan tag team ya di AEW minggu ini. Dan kita berlanjut lagi ya, ini berita dari WWE, lebih tepatnya ini dari mantan penggulat WWE yaitu Tyler Breeze, yang dimana melalui streamingannya ya di akun Twitch-nya, dia menjelaskan bagaimana keberlangsungan masa depan daripada seorang Tyler Breeze begitu ya, dimana dia menjelaskan bahwa dia itu sudah selama 11 tahun ya bersama WWE ya, hingga di hari Jumat kemarin ya dia merupakan salah satu nama yang dipecat begitu ya. Itu pun lebih dibandingkan yang lain gitu ya, dimana dia mengekspektasikan itu cukup besar ya, 11 tahun berkarir di WWE, karena dia melihat kebanyakan orang itu hanya bertahan ya mungkin selama 3 hingga 4 tahun ya di WWE gitu ya. Dan itu pun 11 tahun itu merupakan angka yang lebih
daripada yang bisa kita minta gitu, kata Tyler Breeze itu sendiri. Dan memang pemecatan kemarin itu tidak diduga ya oleh Tyler Breeze itu, walaupun dia pun mengasumsikan bahwa hal tersebut pun akan terjadi. Dia pun sudah mengadopsi pola pikir bahwa dia akan dipecat kapanpun ya di WWE ya, sejak dia direkrut oleh WWE itu sendiri. Dan Tyler Breeze pun mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini ya, pastinya dia akan mengaktifasikan lagi akun cameo-nya, dan juga mungkin dia akan membuat akun Patreon dengan beberapa idenya. Dan yang tentunya dia pun akan melanjutkan streamingnya di akun Twitch-nya begitu ya. Namun apabila mengenai karir pro wrestlingnya, dia masih belum tahu menahu ya untuk keberlangsungannya. Namun yang dipastikan bahwa dia ini memang terikat klausul kontrak dengan WWE, yang bahwa pasca pemecatan itu dia tidak boleh bertanding ya selama 90 hari ya di promotion selain WWE gitu. Dan yang pasti sih gue berharap bahwa Tyler Breeze ini mendapatkan karir yang lebih baik ya sejak dia keluar dari WWE. Dan apabila bisa comeback ke dunia pro wrestling, I wish the best for him lah gitu ya. Kita berharap yang terbaik, bahkan mungkin dia lebih baik lah pencapaiannya dibandingkan dengan WWE gitu ya guys. Dan yang terakhir ya, berita yang terakhir ini gue ada update mengenai Money in the Bank ya. Lebih tepatnya lagi ini mengenai Roman Reigns, yang dimana seperti yang gue bilang di episode Villain Wrestling Update yang sebelumnya, bahwa Edge ya baru saja melakukan comebacknya di SmackDown ya pasca WrestleMania 37 kemarin. Dan di acara Talking Smack kemarin gitu ya, dia pun meminta ke Adam Pearce ya bahwa dia ingin menantang Roman Reigns untuk gelar Universal Championnya di event Money in the Bank mendatang begitu. Dan hal tersebut pun disetujui oleh Adam Pearce ya, sehingga match antara keduanya pun resmi ya akan dilaksanakan di tanggal 18 Juli mendatang gitu guys. Dan sehingga sekarang sudah ada 6 match yang pasti akan dilaksanakan di event Money in the Bank mendatang gitu ya. Yang pertama adalah pertandingan untuk Universal Championship, yaitu Roman Reigns yang akan menghadapi Edge. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Champion, di mana Bobby Lashley akan mempertahankan gelar yang menghadapi Kofi Kingston. Lalu ada pertandingan untuk gelar Raw Women's Champion ya, di mana ini lagi-lagi kita akan melihat rematch antara Rhea Ripley menghadapi Charlotte Flair. Dan tentunya ada 2 Money in the Bank match ya, yang untuk divisi wanita sudah dipastikan ya seluruh perwakilan dari Raw, yaitu ada Asuka, Naomi, Alexa Bliss dan juga Nikki Cross. Sedangkan untuk brand SmackDown baru mengirimkan 1 perwakilan, yaitu Carmella. Dan mungkin di episode minggu ini kita akan melihat perwakilan lainnya ya untuk brand SmackDown. Sedangkan untuk di divisi pria Money in the Bank begitu ya, kita sudah ada 3 perwakilan dari Raw, yaitu Ricochet, John Morrison dan juga Riddle. Sedangkan dari SmackDown baru mengirimkan 1 perwakilan, yaitu Big E. Dan untuk di episode Raw minggu ini begitu ya, kita akan melihat perwakilan terakhir untuk brand Raw ya, karena Raw akan mempertandingkan triple threat match ya, yang akan mempertemukan AJ Styles, Randy Orton dan juga Drew McIntyre di hari Selasa nanti. Sehingga nanti apabila kalian menonton video ini, pasti kalian sudah mengetahui perwakilan dari Raw. Dan sedangkan untuk di SmackDown minggu ini mereka menggelar 1 lagi match qualification ya, yaitu pertandingan last man standing antar Kevin Owens menghadapi Sami Zayn, yang akan menjadi qualification match untuk Money in the Bank divisi pria gitu. Dan itu saja sih berita yang bisa gue sampaikan di video kali ini begitu ya. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu ya. Dan gue ingin tahu ya, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan antara Roman Reigns dan juga Edge. Apakah Edge akan keluar menjadi juara baru untuk gelar Universal Champion di event Money in the Bank mendatang, atau Roman Reigns akan tetap bisa mempertahankan gelarnya sebagai Universal Champion? So, gue ingin tahu pendapat kalian gitu ya. Silahkan isi di kolom komentar, freely lah. Jadi kita bisa diskusi ya di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena di channel ini ya, di channel Mr. Villain 88, kalian akan mendapatkan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling.
Tidak hanya dari WWE, gue juga akan memberikannya dari New Japan Pro Wrestling, lalu juga dari AEW dan juga banyak promotion lainnya gitu ya. Dan ya we'll see ya. So subscribe lah, karena subscribe nggak bayar kan ya. Itu saja sih yang bisa gue sampaikan, dan gue Reza sebagai host kalian. Akhir kata izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.